Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, tanggal 26 Jumadah Tsaniyah 1444 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 18 Januari 2023, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah, serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir Al-Quran di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Seperti biasanya, sebelum kita mengawali pengajian malam hari ini, kita akan membaca surat yang mulia, surat Al-Insyiqaq. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi majelis kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا
إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون Para hadirin dan hadirat sekalian serta para pendengar juga pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Hari ini kita akan mengkaji ayat yang terakhir dari surat yang mulia, surat Al-Insyiqaq, yaitu ayat nomor 25. Apa bunyinya? Illalladzina amanu wa amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Falahum, maka untuk mereka ajrun, pahala, ghairu mamnun, yang tidak akan pernah putus. Ayat 24. Ayat 24. Berarti ayat sebelumnya. Apa bunyinya? Fabashshirhum bi'adzabin alim. Kasih kabar untuk mereka bahwa mereka terancam dengan siksaan yang pedih. Siapa? Siapa? Orang-orang kafir. Orang-orang kafir terancam siksaan yang pedih. Setelah itu Allah berbicara tentang iman, amal soleh, pahala, dan diawali dengan kata illa, kecuali. Apa gerangan yang diinginkan dari ayat ini? Setelah Allah memberikan ancaman berupa siksa yang sangat pedih untuk orang-orang kafir itu, Allah tidak ingin mereka putus asa. Allah tidak ingin mereka putus asa. Sehingga mereka dikasih harapan, dikasih kesempatan untuk apa? Untuk memperbaiki diri, untuk tobat,
Padahal kalau kita perhatikan ayat-ayat sebelumnya, ketika Allah memaparkan kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh siapa? Orang-orang kafir. Itu kan terlalu. Kejahatan mereka itu kebangetan. Setelah itu dinasehati, diancam. Tapi Allah nggak ingin mereka itu putus asa. Kadang-kadang orang yang kebanyakan dosa, sudah kebanyakan dosa, masih dia terperangkap kepada ranjaunya iblis. Apa itu? Putus asa. Dan ini lebih parah lagi. Gak sholat 60 tahun. Parah nama mbak? Parah. Begitu usia 60 tahun, ada yang menasehati. Bah, wis widak tahun apa ora pengen sholat? Lah wis kadung. Enggane nyong urip nganti swidak siji. Saya hidup sampai 61 tahun. Enggak sholat 60 tahun, sholat berapa? 1 tahun. Apa ya impas? Wis ora susah sholat sisan nganti mati. Itu putus asa. Makanya apa kata Allah Azza wa Jalla? Dalam surat Az-Zumar ayat 53. Surat apa? Az-Zumar ayat 53. Allah berfirman, "Qul," katakanlah, "Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim." Katakanlah, wahai para hamba-hambaku yang sudah melampaui batas. Maksudnya melampaui batas napa? Dosanya sudah numpuk, sudah puluhan tahun, sudah segala bentuk kejahatan dia lakukan. Apa kata Allah? La taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah kalian putus asa dari rahmat Allah. Sebanyak apapun dosa yang kalian kerjakan, rahmat Allah lebih banyak dari dosa itu. Rahmat Allah lebih luas. Maka apa kata Allah? Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa semuanya. Bahkan andaikan dosa itu dilakukan tiap hari, siang malam, dosa terus. Asal dia mau beristighfar, akan diampuni sama Allah. Dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi, wahai para hambaku, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar." Kalian itu melakukan dosa siang dan malam. Wa ana aghfiru dzunuba jami'an. Dan aku akan mengampuni semua dosa. Syaratnya apa? Fastaghfiruni. Napa syaratnya? Beristighfarlah. Minta ampunlah. Tapi kan sudah terlanjur banyak dosa-dosanya. Apa yang akan diampuni oleh Allah? Dalam hadis qudsi yang lainnya, yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi,
Dan beliau mengatakan hadis ini hasan gharib. Kata Allah Azza wa Jalla, ya bna Adam, wahai anak Adam. Sinten? Kulo kali jenengan. Anak Adam itu bukan cuma Qabil sama Habil. Kita semua. Wahai anak Adam. Lau balaghat dhunubuka ananas samai. Andaikan dosamu menumpuk sampai ke langit. Dosa tumpuk sampai ke langit. Banyak apa sedikit? Banyak banget. Andaikan dosamu menumpuk sampai ke langit. Tsumma astaghfartani. Kemudian engkau minta ampun kepadaku. Engkau minta ampun kepadaku. Ghafartu lak wala ubali. Aku akan ampuni dosa menumpuk itu. Dan aku tidak peduli sebanyak apapun dosa yang pernah engkau kerjakan. Allah kenapa mau mengampuni dosa yang begitu banyak yang dikerjakan oleh manusia siang dan malam? Kenapa? Allah butuh sama tobat kita? Butuh buatan? Allah punya kepentingan dengan istighfar kita? Enggak. Kalau kita enggak tobat, enggak istighfar, Allah rugi? Enggak. Allah itu enggak kayak manusia. Manusia itu butuh bantuan orang lain. Ketika dia berbuat sama orang lain, sering karena ada kepentingan. Bos yang punya karyawan ribuan kerja di perusahaannya. Bos ini baik, kasih gaji tepat waktu, kasih bonus. Enggak selalu tulus. Kadang-kadang karena ada apa? Kepentingan. Apa kepentingannya? Apa kepentingannya? Loh, nek mogok, karyawan puluhan ribu mogok, apa yang terjadi? Kolaps. Tutup pabriknya. Jadi bos ini berbuat baik kepada karyawannya karena apa? Ada kepentingan, karena butuh. Allah kasih kesempatan untuk hamba-hambanya yang bergelimang dosa guna bertobat. Karena apa? Karena sayang. Karena kasihan sama kita. Bukan karena Allah butuh dengan tobat kita. Enggak. Wong Allah itu pernah berfirman. Dalam hadis qudsi juga. Riwayat Imam Muslim. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Ya ibadi. Wahai para hambaku. Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum. Andaikan seluruh makhluk. Mulai dari ada makhluk jin ataupun manusia. Sampai makhluk yang terakhir sebelum hari kiamat. Pinten jumlahnya? Mulai dari zamannya Nabi Adam sampai manusia terakhir ceprot lahir sebelum hari kiamat. Mulai dari zamannya iblis, ramane siapa? Setan. Ya. Sampai hari kiamat setan yang lahir. Jin yang lahir. Andaikan semua makhluk ini
kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin. Semuanya menjadi makhluk yang paling jahat. Siapa yang jadi makhluk paling jahat? Iblis apa Fir'aun? Ya 11-12 lah. Bayangkan, manusia semuanya jadi Fir'aun, jin semuanya jadi iblis. Andaikan semuanya jahat, gak beriman semuanya. Apa kata Allah? Ma naqasa dzalika min mulki syai'an. Itu tidak mengurangi kekuasaanku sedikit pun. Jadi kalau seandainya semua ahli maksiat itu enggak tobat, Allah rugi. Allah kasih kisah kesempatan untuk bertobat itu cuma karena nopo? Sayang, melas. Cuma karena kasihan aja. Tapi tentunya tobat itu bukan asal apa? Tobat. Ngasuk? Ya. Tobatlah. Ngasuk balik mani. Makanya di sini kata Allah apa? Illalladzina amanu wa amilus solihat. Tobat yang benar itu adalah tobat yang amanu dan amilus solihat. Beriman dan beramal soleh. Memperbaiki diri lahir dan batinnya. Amanu niku nggih batine, amilus solihat niku napa nek? Lahire. Memperbaiki lahir dan batin kita. Iman hatinya berupaya untuk mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah. Berupaya untuk meyakini keesaan Allah Azza wa Jalla sebagai pencipta, pengatur, pemberi rizki alam semesta ini. Meyakini seluruh nama-nama dan sifat-sifat Allah. Semuanya diterima. Tidak ada yang ditolak satupun. Itu perbaikan apa? Batin. Mengimani rukun iman. Iman kepada Allah, kepada Nabi, kepada Rasul, dan seterusnya. Ya. Didandani atine. Amanu. Kalih didandani napa nek? Jabane, luarnya. Berarti perbaikan jero. Setelah kita memperbaiki batin kita, hati kita isi dengan keimanan, kemudian kita dituntut untuk amilus solihat. Melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Contohnya napa? Sholat, tobat tapi boten sholat. Berupaya untuk menjaga sholat 5 waktu. Apalagi amal soleh? Ngaji, sinau, ya, hadir pengajian. Jadi hijrah itu ya, bukan sekedar hanya gebiar hijrah. Ya, tapi hijrah itu ya kudu ngaji. Jadi bukan hanya sekedar hijrah diumumkan, baru gue terus diundang anak ngene. Enggak, hijrah itu memperbaiki diri, belajar agama. Ilmu agama yang benar seperti apa? Duduk di majelis ilmu, perbaikan lahir. Busana disesuaikan dengan aturan agama. Menutup napa? Aurat. Ya. Sing penting kuwi atine sing dijilbabi.
Caranya sih kepriwe? Tutorial jilbab hati sih kok yang apa? Iman itu enggak cuma isi hati. Harus ditambahi dengan wa amilu sholihat. Yang nganggo kudung. Sing penting atine resik. Nek atine resik manut. Manut napa? Perintah Allah untuk pakai jilbab. Itu kalau hatinya bersih. Berarti kalau belum pakai jilbab, itu artinya hatinya masih bermasalah. Loh tapi kan ono sing kudungan tapi nyolong. Loh sing salah kan udah kudungane. Sing salah apa nih? Nyolonge. Kok kudunge sing disalahaken? Sing kudungan orang nyolong akeh apa ora? Akeh. Kenapa dideleng sing nyolong? Wa amilu as-salihah. Termasuk jaga kebersihan. Itu juga termasuk amal soleh. Panjenengan yang laki-laki pakai apa? Serot-serot apa? Parfum. Itu termasuk amal soleh. Sikatan. Ya. Barmangan jengkol ora sikatan. Paman sing ngudut, aduh. Ambune ora karu-karuan. Kanan kiri sholat itu mumet. Ya. Itu termasuk amal soleh. Termasuk ibu-ibu juga sama, akhwat juga sama. Loh Ustaz, akhwat kan nggak boleh pakai parfum keluar rumah. Iya. Yang nyuruh pakai parfum keluar rumah itu siapa? Tapi jaga kebersihan. Jadi bukan berarti kalau nggak pakai parfum terus jadi mambu kecut. Ora. Nah, terus kepriwe Ustaz ben ora mambu kecut? Adus. Mandi. 2 kali sehari sih kecut apa ora? Sih, ya wis ping 3. Mandi dong. Apalagi selain mandi? Ganti. Napa? Ganti. Ganti baju. Neng jero iki, tapi ambune nganti metu masalahe. Lung kutang 3 dina, 4 dina sih kayak ngapa ambune. Ya. Ganti tiap hari ganti. Kita nggak nyuruh untuk pakai parfum yang semerbak membuat para lelaki apa? Ya. Mumet. Ya. Enggak. Jaga kebersihan. Ganti baju yang rutin. Supaya orang yang sholat di samping jenengan itu tidak terganggu. Ya, ada seorang ustadz mengatakan sebagian orang baunya itu bau dinosaurus. Maksudnya sih apa dinosaurus? Yo saking ora genah sing mambu brambang, mambu bawang, mambu kecut, mambu keringet, mambu apa maning? Bandeng. Ya. Mambu gesek. Astagfirullah. Jangan sampai kita ini yang berpenampilan syar'i menimbulkan image negatif tentang wanita-wanita yang berpakaian syar'i. Jangan. Ya. Wah nek karo sing kudunge gede-gede kowe membunuh ora karu-karuan. Jangan bikin image seperti itu. Perbaiki diri. Yang kita perbaiki bukan cuma hati, juga nopo? Nopo mau? Lahiriahnya juga kita perbaiki. Termasuk amal soleh itu adalah akhlak yang mulia. Kepada suami, kepada istri, kepada anak, kepada orang
tua, kepada tetangga, kepada pembantu, kepada karyawan, kepada teman. Itu termasuk amal soleh. Kalau kita jalani itu, ganjaran apa? Falahum ajrun ghairu mamnun. Maka mereka, sinten mereka? Amanu wa amilus sholihat. Mereka yang mau beriman dan beramal soleh, yang konsisten memperbaiki lahir dan batinnya, maka dijanjikan bagi mereka ajrun, pahala ghairu mamnun. Pahala yang tidak mamnun. Mamnun niku napa? Kata Imam At-Tabari rahimahullah, ghairu mahsubin wala mangkus. Mamnun itu artinya, ghairu mamnun itu artinya tidak terhitung dan tidak akan berkurang. Pahala, ganjaran, kenikmatan yang tidak terhitung dan tidak berkurang. Itulah kenikmatan akhirat. Kalau kenikmatan di dunia bisa dihitung dan bakalan berkurang. Contohnya bakalan berkurang. Napa? Kesehatan. Apa jenengan sing 7 tahun siki kaya mbiyen? Pas esi 20 tahun kan enggak berkurang apanya? Mulai lamur, mulai non sewu budek. Aja seru-seru. Ya. Untune mulai ompo, kulite keriput, ayune berkurang, gagai, semuanya kenikmatan dunia itu berkurang. Tapi kenikmatan di surga ghairu mamnun, gak akan berkurang dan tidak terbatas. Padahal ganjaran yang tidak terbatas itu Allah berikan atas amal kita yang terbatas atau yang tidak terbatas? Yang terbatas. Jenengan tahu? Kalau umur jenengan 60 tahun itu, jenengan tuh beramal berapa tahun toh? Nek umurnya jenengan 7 tahun, jenengan beramal berapa tahun? Berapa? Dikurangi apa? Dikurangi tidur. Jenengan tidur berapa jam? 8. Berarti sepertiga umur. 60 tahun, sepertiganya pinten? 20 tahun. Jenengan sare 20 tahun. Siapa gue? Nyong karo jenengan berapa? Berarti sisa berapa? 40 tahun. Dikurangi apa lagi? Sebelum balik. Sebelum balik. Katakanlah baliknya 10 tahun. Misal, ben gampang ngitungnya. Sisa berapa? 30 tahun. Jenengan beramal 30 tahun. Balesannya? Surganya pinten tahun? 3.000 tahun? 3 juta tahun? 3 miliar tahun? Khalidina fiha abada. 30 tahun capek beramal. Diganjar dengan kenikmatan ribuan tahun yang tidak ada batasnya. Itu namanya ghairu mamnun. Apalagi yang umurnya cuma 30 tahun. Berarti beramalnya berapa? 10 tahun. Tidurnya 10 tahun, sebelum balik 10 tahun,
dikurangi 30, dikurangi 10, 10 tinggal berapa? 10 tahun. 10 tahun beramal. Dikasih ganjaran. Kekal abadi dengan kenikmatan. Makanya rugi orang-orang yang mengejar kenikmatan sesaat lalu melewatkan kenikmatan yang abadi. Rugi. Kenikmatan yang ada di dunia itu, mbok dikumpulkan bagaimanapun juga, itu cuma sesaat. Masa demi mengejar kenikmatan sesaat kita korbankan kenikmatan yang abadi? Jenengan suruh milih. Tinggal di istana. Dipinjemi istana. 1 bulan. Setelah itu keluar. Atau dikasih rumah sederhana. Tapi jadi milik jenengan, mau gunakan, udah milik jenengan. Terserah sampai kapan digunakan. Milih mana? Dipinjemi istana 1 bulan. Atau dikasih rumah sederhana seterusnya. Milih yang mana? Orang yang pinter. Milih mana? Rumah sederhana. Karena jadi apa? Milik. Oke. Kita kasih pilihan yang kedua. Disuruh milih. Dikasih istana mewah. Dikasih istana mewah. Jadi miliknya jenengan. Atau dipinjemi rumah sederhana 1 bulan. Milih yang mana? Ora usah mikir. Kalau ada orang, pilihan yang kedua tadi, disuruh mau dikasih istana atau dipinjemi rumah sederhana 1 bulan. Kok milih rumah sederhana 1 bulan? Ki anu kepriwe iki? Mandan apa? Mandan kurang sehat. Dunia itu ya kira-kira rumah sederhana. Surga itu istana yang istimewa. Apa ya kita akan korbankan istana yang istimewa itu hanya untuk tinggal di rumah sederhana. Cuma sebulan. Hanya orang-orang yang kurang waras yang akan seperti itu. Tapi nyatane zaman akeh wong ora waras. Ya bukan zamannya yang nggak waras. Siapa yang kurang waras? Orangnya. Sebenarnya masih ada yang ingin saya sampaikan, tapi waktunya nggak cukup. Ya, sudah terdengar azan di beberapa tempat. Alhamdulillah, intinya selesai surat Al-Insyiqaq. Mulainya bulan Dzulqa'dah, sekarang Jumadah Tsaniyah. Juni, sekarang Januari, berarti sekitar berapa bulan? 8 bulan. Ya, alhamdulillah 1 surat selesai. Nanti kita akan lanjut ke surat berikutnya. Surat apa? Al-Mutaffifin. Insyaallah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangannya. Kita akhir dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.